Jadi begitu Ibu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, kita disuruh mujalasah, duduk bareng, itu artinya ngaji hidup bersama orang-orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Karena mengapa demikian? Alasan yang ketiga, wa ma'rifatuhu lil umur. Karena yang namanya orang tua itu ma'rifatnya, pengetahuannya tentang urusan, baik urusan yang berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, dia itu lebih matang dibandingkan orang yang baru dewasa. Makanya mengapa dari zaman dulu kita harus berguru kepada orang yang lebih sepuh, yang kita jadikan teladan itu orang yang sudah tapi sepuhnya di dalam keilmuan, sepuh di dalam keteladanan, bukan sebaliknya, tua tapi nggak bisa diambil kebaikannya, udah tua tidak bisa mencontoh yang baik kepada anaknya, itu jadi malah petaka. Kenapa? Karena kata Nabi, orang kalau sudah umur 40 tahun ke atas, menjawaza arba'ina, orang yang sudah melampaui umur 40 tahun tapi kebaikannya masih sedikit dibandingkan keburukannya, lebih banyak keburukannya, kata Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu 'alan nar. Dia harus apa? Sudah disuruh ngambil tempat dari api neraka. Karena orang kalau udah umur di atas 40 tahun nggak bisa bertobat, mau kemana dia? Sedangkan umurnya sudah dekat dengan kematian, dekat dengan tanah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita selamat, keluarga kita selamat, keturunan kita selamat, tetangga kita selamat, Ibu ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang ngomong bukan saya, ulama. Oleh sebab itu orang kalau sudah tua, wala budda ayyakuna min ahli ta'uddah, dia harus punya lemah lembut, rasa yang lemah lembut, tenang bawaannya. Karena sudah tua. Yang namanya tua itu harus bisa jadi teladan bagi anak-anaknya, teladan bagi saudara-saudaranya, teladan bagi tetangganya. Jangan jadi Fir'aun, jangan jadi siapa? Ya orang yang kemudian tua bukan malah baik, tapi justru buruk. Waliyadu billah. Kalau kita nggak merubah sendiri, apakah Allah akan merubah? Tidak. Kita harus merubah. Merubahnya apa? Dari jalan manapun. Ya, ke pengajian, senangin ulama. Itu cara merubahnya. Karena hidayah itu ya harus diminta, harus dicari. Tapi juga ada kemudian Allah memberikan hidayah itu orang yang jatuh kemudian dia dibangkrutkan. Yang tadinya banyak duit dibangkrutkan. Yang tadinya sehat kemudian disakitkan dan parah sakitnya. Sebagai bentuk apa? Agar apa? Dosanya dihilangkan oleh Allah. Kita mau yang seperti itu? Jangan ya. Kalau bisa yang jalan yang apa? Yang baik-baik aja ya. Artinya kita terus diberikan kesehatan, tapi ibadah juga berjalan. Ya, jangan kemudian yang diuji dengan ujian yang berat, kita nggak mampu. Makanya doanya itu kita apa? Apa itu? Kita minta itu di surat apa itu Bu, doa itu? Surat ayat kursi itu ya, ayat kursi biasa tuh yang kita baca. Kita memohon kepada Allah apa? Agar tidak diberikan sesuatu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dia apa? Sesuai dengan kemampuan. Begitu. Wala budda ayyakuna min ahli ta'uddati wal ana'ati wal hilmi. Juga yang namanya orang sudah sepuh, sudah tua,
bisa kita jadikan teladan itu dia harusnya memiliki sifat hilm, penyabar. Kalau ada orang udah tua tapi omongannya kasar, tindakannya kasar, kepada anaknya masih kasar, kepada tetangganya sojagoan, dia tidak pantas dijadikan suri teladan. Karena yang namanya orang tua, kata ulama di sini harus punya sifat al-hilm, penyabar, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Wal iffah, yang namanya orang tua harus punya sifat iffah, menjaga harga dirinya daripada hal-hal yang tidak baik. Apa itu iffah? Menjaga dari hal-hal yang tidak baik, menjaga diri dari hal-hal yang hina. Sudah tua masih ngelakuin sesuatu yang hina, sudah tua masih tidak mau menjaga harga dirinya, merendahkan dirinya, maka itu sangat-sangat tidak pantas dijadikan suri teladan bagi kita. La ahlal taish. Kenapa? Kata ulama, fakatsirun minan nas kaburat sinnuhum wasdada jahluhum. Karena betapa banyak di antara manusia hanya umurnya doang yang tua. Kaburat sinnuhum, umurnya ibu yang tua, tapi kelakuannya masih kelakuan bocah. Umur tua tapi tidak punya bekal untuk akhirat, tidak rajin ibadah, tidak rajin sholat, tidak rajin berzakat, tidak rajin bersedekah. Mau kemana coba? Udah tua tapi tidak mau beribadah. Udah tua tidak tahu Quran, tidak pernah buka Al-Quran, tidak tahu namanya puasa. Masih bulan puasa masih makan di pinggir jalan, kagak punya dosa. Wal'iyadu billah. Itu kata ulama, sudah tua wasdada jaluhu, kebodohannya semakin bertambah. Bodoh dengan melakukan keburukan, bodoh tidak beribadah, bodoh masih minum-minuman, bodoh masih seneng judi, masih seneng ngadu ayam dan sebagainya. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita selamat ibu, keluarga kita selamat. Mudah-mudahan kita semua jadi teladan yang baik untuk anak-anak kita semuanya, ya Allah. Kalau bukan kita, siapa yang mau memberikan teladan yang baik? Mau anak-anak apa yang dijadiin teladan televisi? Mau? Gak mau. Jadi harus siapa? Kita yang jadi suri teladan yang baik kepada anak-anak kita semua, kepada cucu-cucu kita semuanya. Kata ulama, orang fakatsirun minan nas, betapa banyak orang yang tua umurnya tetapi zahabat muru'atuhum, harga dirinya itu hilang ibu. Harga dirinya hilang. Kenapa kok bisa hilang harga dirinya? Orang udah tua, lupa waktu, lupa istri, lupa anak, lupa jalan pulang ke rumah karena asik di jalanan. Akhirnya apa? Harga dirinya hilang, menghilangkan diri, harga dirinya hilang. Faliza, oleh sebab itu kata beliau, kata para ulama, la budda min majalisil kubara. Kita harus mujalasah, kita harus duduk bareng dengan orang-orang sepuh. Orang-orang tua itu di dalam apanya yang bisa kita ambil? Fil ilmi, ilmunya. Kita mujalasah, duduk bareng orang tua yang punya ilmu, karena kalau dia punya ilmu dia akan ngajarin yang benar. Wal ma'rifah, ma'rifatnya pengetahuan. Bisa bermakna ma'rifat itu bagaimana dia kenal dengan Allah, bagaimana dia kenal dengan Rasulullahnya, bagaimana dia kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang harus kita ambil kepada mereka beliau-beliau yang sepuh ilmunya, sepuh pengetahuannya, sepuh keteladanaannya. Nah, ini yang harus dicari kata ulama.
wa dzalika bi ayyakunu amilin, dan hal itu dengan adanya mereka semua itu pengamal. Apa punya ilmunya diamalin. Artinya memang aktivitas kesehari-hariannya itu dihiasin dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang bisa dijadikan teladan. Kalau dengan begitu fayuhtada bi aqwalihim, maka kamu fayuhtada, maka bisa diambil, dijadikan petunjuk bi aqwalihim, ucapan-ucapan mereka. Orang-orang tua yang punya ilmu, orang tua yang kebaikannya sudah banyak, keteladanannya bisa kita ambil. Nah, inilah kata beliau fayuhtada bi aqwalihim, ucapan-ucapannya itu baru bisa kita jadikan suri teladan. Ucapan-ucapannya kita ikutin. Kalau nggak benar jangan diikutin. Wa yastafidu min suhbatihim, dan bisa diambil istifadah, diambil manfaatnya daripada min suhbatihim, bersuhbah, berkawan, berguru kepada mereka-mereka yang tua usianya, tua ilmunya, tua kebaikannya, tua keteladanannya. Maka bisa kita ambil apanya? Ahwalan, tingkahnya. Oh, ini orang tua ini ternyata baik. Kita ambil tuh kebaikannya, tingkah lakunya, azimatan wa uluman, ilmunya. Sebagaimana kama waqali Hatimil Asam ma'a syaikhihi, sebagaimana yang terjadi dengan Hatim al-Asam ma'a syaikhihi, bersama gurunya Syaqiqil Balkhi. Jadi ada ulama namanya Hatim al-Asam, punya gurunya sepuh banget. Gurunya sepuh, namanya siapa? Syaqiqul Balkhi. Jadi Imam Hatim ini berguru kepada Syaqiqul al-Balkhi, gurunya sepuh. Faqala lahu shaykhuhu Syaqiqun yawman, kemudian di suatu saat gurunya yang bernama Syaqiq al-Balkhi bertanya kepada muridnya yang masih muda itu, namanya Hatim al-Asam. Apa katanya? Mundukan sahib tani, sudah berapa tahun kamu berguru? Sudah berapa tahun kamu duduk bareng sama saya, Hatim? Faqala Hatim, kata Hatim al-Asam, mundu salasi wa salasina sanatan, saya udah berguru, sudah duduk bareng dengan Anda guru berapa? 33 tahun lamanya. Orang pengen benar berguru berapa tahun? 33 tahun. Waktunya singkat apa enggak singkat? Apa lama itu? Lama. Orang sekarang boro-boro mundok sampai 30 tahun ya Kiai ya. Boro-boro udah 2 tahun udah kebelet pengen nikah. Ya Ibu. Udah apalagi udah pulang, udah dicari jodoh San. Ya, udah mundok baru 2 tahun udah pulang, dipulangin, mau dinikahin. Nah, ini beliau berguru berapa tahun? 33 tahun. Tuh, udah jadi bujangan tua tuh. Kalau dia mundoknya dari umur 12 tahun, udah berapa tahun, Kay? Jadi 50 lebih. Kalau 10 tahun, udah 43. Ya masih laku. Kenapa? Karena punya ilmu. Ya. Masih laku, masih ya. Jadi orang yang punya ilmu gak usah takut. Gak usah takut nanti takut gak laku, enggak. Pastilah laku. Pasti ya. Qala, kemudian gurunya berkata, "Fama ta'allamta minni fi hadhil muddah." Terus apa yang kamu peroleh? Apa yang kamu pelajari dariku selama 33 tahun itu, wahai Hatim? Faqal,
Kemudian Imam Hatim mengatakan, sama nama Sa'il, saya hanya dapat 8 masalah, 8 ilmu. Coba, kok bisa? Selama 30 tahun yang beliau dapat itu hanya 8 permasalahan. Coba, 8 permasalahan. Pada berapa tahun Ibu? 33 tahun. Nah, dengarin dulu ini. Bukan kemudian gimana maksudnya? Kok bisa 8 permasalahan? Qala Syakik, kemudian gurunya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun. Astagfirullah, inna lillahi. Itu maksudnya. Ente ini 33 tahun ngaji ke saya, duduk bareng, hanya dapat 8 ilmu. Nah, ini tadi begitu. Aduh, gimana nih? Zahaba umri, kalau gitu berarti umurku habis bersamamu. Tetapi kamu hanya dapat 8 permasalahan. Wala tata'allam illa samana masail, dan engkau tidak belajar hanya 7 ilmu itu. Qala ya Ustaz, kata Imam Hatim, ya Ustaz, lam ata'allam ghairaha wala uhibbu an ukadzib. Benar. Saya tidak belajar selain yang 8 ini. Jadi belajarnya hanya berapa? Berapa ilmu Ibu? 8 ilmu. Wala uhibbu an ukadzib, dan saya tidak senang kalau saya berbohong guru. Benar guru. Selama 33 tahun itu hanya dapat 8 ilmu dari engkau, dari jenengan. Faqala lahu, maka Imam Syakik berkata kepada Hatim masih muda nih, belum sebut ulama karena masih bersama gurunya Imam Hatim. Kalau begitu, kata beliau, hakis sama nama Sa'il. Ya udah, coba berikan kepadaku 8 ilmu tersebut. Perlihatkan kepadaku capaian 8 ilmu itu. Hatta asma'a, hingga aku mendengar 7 permasalahan itu. Jadi sama gurunya diminta selama 30 tahun, 33 tahun hanya dapat berapa? 8 ilmu, dan gurunya pengen dengar langsung dari muridnya. Faqala Hatim. Tapi yang 8 ini Bu berkelas. 8 ilmu ini ilmunya sangat berkelas. Faqala Hatim, maka Hatim muridnya tadi berkata, al-ula, wahai tuan guru, saya memang dapat 8 ilmu dari antum. Selama anak bermujalasah, duduk bareng, belajar bareng dari sejak mundok sampai sekarang, hanya dapat 8 permasalahan. Yang pertama guru, nazartu ilal khalqi fara'aitu kulla wahidin minhum yuhibbu mahbuban fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri. Yang pertama, kata beliau, ilmu yang saya dapatin dari jenengan itu, yang pertama saya melihat kepada makhluk Allah, saya melihat kepada manusia itu guru. Fara'aitu kulla wahidin minhum yuhibbu mahbuban. Kemudian saya lihat, saya perhatikan, kulla wahid, setiap di antara mereka, yuhibbu mahbuban, cinta dengan orang yang dicintai. Saya perhatikan mereka ada yang mencintai di antara mereka satu sama yang lain, saling mencintai. Fahuwa mahbubihi ilal qabri. Kemudian dia bersama yang dicintainya itu sampai ke kuburan. Orang lelaki, suami, istri, cintanya hanya sampai di mana? Kuburan. Kagak mungkin dia ikut sampai ke alam kubur. Memang ada istrinya meninggal, kemudian suaminya pengen dikubur bareng, kagak. Atau sebaliknya, suaminya meninggal, istrinya pengen bareng, enggak ada. Hah? Ada yang istrinya meninggal malah ditungguin, ditaruh di rumah tuh, Ustaz. Jadi nggak dikubur itu orang aja. Itu bukan ditaruh di rumah, jadi nggak dikuburan. Nggak dikubur ya? Nggak dikubur, jadi Iya. ditaruh di balai-balai aja. Suaminya, istrinya nggak dikubur. Iya, tapi kan intinya nggak mungkin dia kemudian ingin mati bareng. Iya.
Ya, itu maksudnya begitu. Ya, kata beliau, terus ini Bu. Faida wasala ilaihi. Ketika orang itu yang dicintainya itu atau kekasihnya itu sampai kepada liang lahat, kepada alam kubur, faraqahu mahbubuhu. Orang yang dicintainya itu akan berpisah. Artinya ketika kita mencintai istri kita, anak kita juga, ketika sudah meninggal secinta-cintanya kita, gak mungkin kemudian kita ikut ke alam kubur juga. Maka karena demikian, kata beliau, karena saya melihat faktanya begitu, wahai Tuan Guru, faja'altul hasanati mahbubi, maka aku jadikan semua kebaikanku itu yang pernah aku lakukan, setiap kebaikan yang aku kerjakan itu aku jadikan sebagai kekasihku. Jadi kekasihnya beliau, kekasihnya muridnya Imam Syakik Al-Balkhi yang bernama Imam Hatim itu siapa kekasihnya? Al-Hasanat. Kebaikan-kebaikan itulah yang dijadikan kekasihnya. Karena kebaikan itulah jadi kekasihnya. Fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi. Kalau nanti saya masuk ke dalam kuburan, saya mati di alam kubur, dikubur, bagaimana? Dakhala mahbubi, maka kekasihku itu akan masuk juga bersamaku. Ketika kita meninggal, kita mencintai kebaikan itu jadi kekasih kita, maka ketika kita berada di alam kubur, kebaikan itu juga akan bersama dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika yang dijadikan kekasih itu adalah kebaikan. Paham Bu maksudnya ya? Dakhala ma'i faqal, maka mendengar ucapan daripada muridnya satu ilmu ini, faqala ahsanta ya Hatim, benar, betapa indahnya, betapa baiknya kamu wahai Hatim, dipuji oleh gurunya. Ini walaupun ilmu satu ilmu ini sangat berkelas, belajar selama 33 tahun, tapi ini ilmunya sangat berkelas. Karena siapa coba yang bisa bersama dengan kita? Anak kita enggak mungkin, atau atasan kita enggak mungkin, atau kalau kita cinta presiden, kita mati kemudian presiden ikut ke alam kubur, enggak. Semuanya akan berpisah dengan kita, kecuali kekasih kita yang bernama kebaikan. Ibadah kita, ngaji kita, Quran kita, itu yang akan bersama kita sampai ke liang lahat. Maka jadikanlah ibadah kita itu sebagai kekasih kita. Dengan apa? Ya udah banyak-banyakin ngerjain kebaikan, maka itu akan menjadi kekasih kita. Kemudian yang kedua kata beliau, karena Imam Hatim disuruh menjelaskan oleh gurunya. As-saniyatu qala nazartu fi qoulillahi ta'ala. Yang kedua, ilmu yang saya dapatin dari panjenengan, saya mengangan-angan, saya melihat di dalam firman Allah yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah Ta'ala itu berfirman, wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut terhadap maqama rabbih, kedudukan Tuhannya. Orang yang takut kedudukan Allah, yang takut dengan makomnya Allah, takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya daripada hawa, daripada keinginan-keinginan, daripada hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya tidak ngikutin hawa nafsu. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempatnya. Kalau kita takut kepada Allah,
Dengan takut itu bertakwa. Kita bertakwa kepada Allah. Karena takut sama Allah, akhirnya kita ikut perintahnya Allah. Hal-hal yang Dia larang kita jauhi. Allah bilang jangan minum minuman. Allah bilang jangan berjudi. Allah bilang jangan berzina. Allah bilang sholatlah. Kita kerjain itu semua. Perintahnya kita kerjain, larangannya kita jauhin. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat bagi dia. Fa'alimtu, kata Imam Syafi'i, setelah saya mengangan mentadabburi firman Allah, fa'alimtu, maka aku tahu wahai guru, anna qawlahu huwal haq, bahwa firman-Nya Allah Ta'ala itu adalah sebuah kebenaran. Benar apa yang difirmankan Allah, bahwa orang yang takut kepada Allah dan mencegah melawan nafsunya, sesungguhnya surga baginya. Maka saya mengangan dan saya paham bahwa apa yang difirmankan Allah itu adalah sebuah kebenaran. Karena sebuah kebenaran ajhada af'ala yuf'ilu af'ala fa ajhabtu af'altu fa ajhabtu, maka kemudian saya bersungguh-sungguh, mujahadah, sungguh-sungguh apa? Nafsi. Maka saya bersungguh-sungguh terhadap jiwaku, terhadap nafsuku, fi daf'il hawa, di dalam menolak, melawan nafsu. Artinya kemudian keinginan-keinginan untuk berbuat buruk itu beliau bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan keinginan-keinginan nafsu yang menjerumuskan kepada keburukan. Yang namanya nafsu ngajak pergi ke dugem, ngajak judi, ngajak apa ya, pokoknya ngajak kepada kagak bener, ngajak kepada keburukan. Nah ini dilawan oleh beliau. Kenapa? Karena orang yang ngikutin nafsunya, orang yang rela melakukan keburukan, berarti dia rela berada di neraka. Sebagaimana orang yang melawan nafsu, maka sesungguhnya tempatnya adalah surga. Kalau orang melawan nafsu, yang namanya nafsu itu ngajak kepada keburukan. Hatta istaqarrat ala taatillah, atau hatta istaqarrat ala taatillah, hingga nafsuku ini menjadi tenang atas melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi nafsu itu harus dilawan. Ketika nafsu mengajak kepada keburukan, kita lawan nafsu itu apa? Dengan kita ajak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang kedua. Jam berapa tuh? Tidak ada jam di situ. Selama ya. Kemudian yang ketiga yang didapat oleh Imam Hatim Al-Asam daripada gurunya Imam Syafi'i Al-Balkhi, nazartu ilal khalqi, kata beliau, saya melihat kepada makhluk Allah, saya melihat kepada manusia itu, ternyata fara'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimatun 'indah, maka saya lihat semua daripada mereka itu, mereka memiliki sesuatu yang ada nilainya di sisi mereka. Saya melihat mereka punya gelar, dan gelar itu mereka bangga-banggakan. Saya melihat kepada mereka, dan mereka punya duit, punya harta yang banyak, dan harta itu dibangga-banggakan oleh mereka. Saya melihat mereka punya pangkat, dan pangkat itu dibanggakan oleh mereka. Wahai guru, summa nadartu ila qaulihi ta'ala, kemudian saya lihat, saya angan-angan, saya tadabburi firman Allah yang berbunyi, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa kata Allah? Ma indakum, apa yang ada di sisi kalian, apa yang ada di genggaman kalian,
sebenarnya tuh yang fadu akan sirna. Sekarang kita jadi pejabat, tapi kemudian apakah jabatan itu akan abadi? Sekarang kita jadi orang banyak duitnya, apakah kemudian duit itu akan abadi? Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian akan sirna. Orang jadi mulia, apakah kemudian tetap selalu mulia? Tidak. Orang punya duit, apa kemudian duitnya tidak akan pernah sirna? Tidak. Semuanya akan berkurang dan berkurang. Walaupun mereka dibangga-banggakan ketenaran, kehebatan, atau dia merasa dirinya paling jago, merasa paling hebat, semuanya akan sirna kata Allah. Tetapi wa ma indallahi baq, apa yang ada di sisi Allah akan abadi selama-lamanya. Maka demikian kata beliau, fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu miqdarun wa qimah, maka setiap sesuatu yang terjadi pada diriku berupa harta, harga diri, atau ukuran-ukuran yang baik bagi beliau, wajjahtuhu ilaih, maka aku hadapkan sesuatu yang berharga itu diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Kalau kita pengen kita pengen sesuatu yang kita punya ini tidak sirna, kalau kita pengen sesuatu kekayaan tidak sirna, maka gunakanlah kekayaan itu untuk yang tidak sirna. Apa? Untuk Allah. Kita sedekahkan untuk Allah. Atau kita punya kehebatan, punya ilmu, punya jabatan itu akan sirna, maka peruntukan jabatan itu untuk hal yang apa? Untuk yang tidak sirna, yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya diperuntukkan untuk Allah, maka tidak akan sirna bagi kita. Walaupun kita sudah meninggal, maka kebaikan itu akan abadi bersama kita. Tapi kalau semua yang kita punya, harga diri, kekayaan, jabatan, pangkat, tapi tidak diperuntukkan untuk Allah, semuanya akan sia-sia dan semuanya akan sirna dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kayaknya. Yang terakhir. Oh, masih lama ya? Ini kemudian ini yang terakhir. Nanti boleh kalau ada mau tanya. Yang keempat, ilmu yang didapat oleh Imam Hatim daripada gurunya Imam Syakik. Inni nazartu ilal khalqi, saya melihat, saya memantau manusia, saya perhatikan itu makhluk. Fara'aitu kulla wahidin minhum, maka setelah saya perhatikan manusia itu, wahai guru, yang namanya manusia satu di antara mereka semuanya. Kullu wahidin minhum, semua daripada manusia itu, yarji'u ilal mal, dia akan kembali kepada hartanya. Jadi mereka itu apa? Yang dilihat itu apa? Harta. Wal hasab, hasab itu adalah jabatan. Kemudian setelah itu wasyaraf, yang mereka bangga-banggakan itu adalah kemuliaan. Wan nasab, dan nasabnya, karena nasabnya orang kaya, nasabnya orang alim, nasabnya orang mulia, dia itu yang dibangga-banggakan. Yang dibanggakan oleh setiap manusia adalah hartanya, yang dibanggakan adalah jabatannya, yang dibanggakan adalah keluhurannya, yang dibanggakan adalah kemuliaannya, yang dibanggakan adalah nasabnya. Oleh sebab itu kata beliau, fanadhartu, maka aku lihat, fa'idzat hiya la syai'ah, maka setelah aku perhatikan semua itu enggak ada harganya. Tsumma nazartu ila qoulihi ta'ala, kemudian aku lihat terhadap firman Allah,
Apa firman Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah telah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling mulia bukan orang yang paling banyak duitnya. Yang paling mulia bukan orang yang jabatannya paling tinggi. Yang paling mulia bukan orang yang paling merasa hebat, orang yang menganggap dirinya paling hebat, atau orang yang punya kekuasaan. Tidak. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah bukan mereka yang nasabnya mentereng, bukan mereka yang jabatannya tertinggi, tetapi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan atau yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Rasulullah? Sabda Rasulullah, innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah kalian, bentuk kalian, wa amwalikum, dan tidak melihat kepada harta kalian. Allah enggak melihat itu. Tetapi yang Allah lihat, walakin yanzuru, tetapi Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kalian, wa amalikum, dan kepada amal perbuatan kalian. Itu yang dilihat oleh Allah. Yang diperhatikan itu hati, bukan casing, bukan apa yang Allah lihat itu. Hanya hati dan perbuatan kita semua. Kalau casing ya semua bisa berlagak baik, ya enggak? Casing namanya. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Allah yang Allah lihat itu adalah hati dan perbuatan kita. Sebagaimana tadi itu, inna akramakum indallahi atqakum. Oleh sebab itu, ketika beliau memperhatikan firman Allah, ketika orang-orang berlomba ingin mendapati harta, berlomba membangga-banggakan hartanya, nasabnya, keturunannya, kehebatannya, tetapi beliau berlomba-lomba ingin menjadi orang yang bertakwa. Fa'alimtu dzalik, maka aku tahu demikian, wa amiltu, dan aku mengamalkan, fit taqwa, di dalam ketakwaan aku mengamalkan, hatta akuna indallah, hingga aku di sisi Allah menjadi seorang kariman, orang yang mulia. Karena orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan yang lain-lain. Al-khamisah, kemudian selanjutnya ini yang paling penting. Al-khamisah, yang kelima, ilmu yang didapat oleh beliau, oleh Imam Hatim daripada gurunya Imam Syakir Al-Balkhi. Nadartu ilal khalqi, saya perhatikan manusia. Yang namanya manusia itu, kata beliau, wa huwa yad'anu ba'duhum fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dan. Satu sama yang lain saling menikam, satu sama yang lain saling mencela, satu sama yang lain saling menghina. Itulah manusia, kata beliau. Yang satu menghina yang lain, yang ini menghina yang itu, saling hina, saling mencela, saling menusuk, saling menikam. Itulah manusia, kata beliau. Hada kulluhu, ini semua terjadi. Mengapa terjadi pertikaian, terjadi penikaman dari belakang, dari apa? Itu tidak saling menghina, kata beliau. Asalnya itu ada al-jidal, perdebatan. Summa nadartu ila qoulihi ta'ala, karena saya melihat manusia begitu saling mencela, saling menikam, saling menusuk, apalagi dalam masalah harta. Ya, akhirnya apa? Temannya jadi musuh. Pendatang baru dianggap, wah ini mengambil jatah saya ini loh. Iya begitu. Apalagi orang lain ingin menguasai, bukan haknya. Tapi tetap kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin dengan firman Allah. Apa kata Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah telah berfirman, nahnu qasamna, sesungguhnya nahnu, kami, qasamna, bagikan, kami memberi atau membagi bainahum, di antara kalian manusia, ma'isyatahum, penghidupan kalian.
penghidupan kalian, rezekinya, hartanya, semua sudah diatur oleh Allah. Maka jangan kemudian sesuatu yang bukan hak kita kuasai. Sesuatu yang bukan milik kita, jangan kita merasa milik kita. Dan jangan kemudian kita kita risau dengan apa yang ada kepada makhluknya Allah. Karena mereka satu sama yang lain, kata beliau, memang begitu, menikah, saling nyerobot, memang begitu. Tapi ketika beliau ingat dengan firman Allah, oh iya, ternyata Allah itu nahnu qasamna, kata Allah, kami bagikan ma'isyatahum, penghidupan kalian di antara kalian, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, sudah ditakar sama Allah. Maka kita jangan iri hati, jangan dengki. Udah nggak apa-apa. Orang punya ini, punya itu, udah, itu sudah takaran mereka. Sudah takaran, kita sudah ditakar. Ya enggak? Betul enggak? Oleh sebab itu kata beliau, ini ilmunya, ini ilmu yang beliau pelajari selama berapa tahun, Ibu? Selama berapa tahun? 33 tahun. Ilmu yang beliau pelajari, fatarati jadilah atau jidalah. Maka saya tinggalkan perdebatan. Saya enggak mau berdebat tuh dengan mereka. Kata beliau, mereka yang saling menikam, saling menusuk, saling mencaci maki. Wajtana betul khalqah. Udah, kalau begitu saya jauhin tuh makhluk-makhluk yang kayak gitu. Ngapain saya dekat-dekat mereka? Kalau dideketin takut kemudian ke bawah. Wa alimtu, dan aku tahu, kata beliau, annal qasama indallah, bahwasanya pemberian itu murni berada di sisi Allah. Kalau sesuatu yang Allah takdirkan bukan milik kita, bagaimanapun kita usaha tidak akan kita miliki. Begitu juga sesuatu yang ini memang milik kita, bagaimanapun orang mau ngambil tidak akan mampu dia ngambil. Kenapa? Sudah ditakar sama Allah. Oleh sebab itu kata beliau, annal qasama indallah fataraktu adawatal khalqi anni. Maka demikian saya meninggalkan permusuhan. Udahlah, saya enggak mau musuhan sama mereka, udah. Intinya begitu. Saya punya duit kagak punya duit, udahlah. Mereka punya duit kagak punya duit, udah, itu urusan mereka. Saya enggak mau bermusuhan dengan mereka. Kata beliau, ini ilmu yang didapat beliau selama 33 tahun ilmunya ini. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu, udah, artinya apa? Pemberian rezeki semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Karena sudah diatur, maka kita harus legowo, harus lapang dada. Legowo, iya, harus lapang dada. Tidak boleh iri kepada tetangga. Kalau iri malah tambah sakit hati. Kalau kurus bisa. Sakitnya di sini. Ya. Iya. Begitu. Memang bisa. Bu ya, itu ya. Ada lagunya, Bu ya? Iya, ada lagunya. Sakitnya di sini, Lagunya siapa itu? Omeram. Bukan. Bukan. Iya, ditata. Ya, intinya Ibu, kita harus menanamkan diri di dalam hati kita, semua itu sudah dibagi oleh Allah. Jadi ketika makanya kenapa kemudian di tempat pekerjaan atau dimanapun kemudian satu sama yang lain ada yang sikut-sikutan, ya karena nggak yakin dengan apa yang sudah Allah bagi. Tapi kalau orang tuh yakin, dagang nih, kita dagang dengan nih, sama-sama dagang nih. Kalau orang percaya, dia laris, kita enggak. Ya, kalau orang itu yakin,
ada jalan yang lain. Iya, betul. Ya, karena memang sudah Allah mau membagi. Nah, kalau kita apa ya, nerima lapang yang penting kita udah usaha, ya udah. Mungkin ada rezeki lain. Kita mau ke Gunung Kawi aja. Ya, Boleh. nggak boleh melanggar syariat. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Jangan minta kepada apalagi nyembah gunung, ritual. Musyrik. Ya, sudah musyrik ya. Belum lagi melakukan keburukan. Terus gimana kalau pengen dekatin Allah, sholat, ya sholatnya yang benar, sholawatnya yang banyak, waqi'ahnya yang banyak, minta sama Allah. Kita harus yakin kekayaannya Allah itu tidak terbatas. Kita harus yakin juga bahwasanya rezeki Allah itu tidak terbatas. Bayangin tuh, dari zaman dulu sampai sekarang orang makan ikannya enggak habis-habis ibu ya. Ya enggak. Artinya itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kurang 5 menit lagi. Ya, paham ibu ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, nggak ada.